Halo netizen, ini adalah Suzuki New Baleno Improvement 2023. Jadi pada acara Gias 2023 kemarin, sebetulnya tuh Suzuki memberikan improvement yang lumayan krusial di Baleno ini ya. Cuman emang nggak terlalu heboh gitu ya, karena emang di launchingnya tuh di tengah-tengah Gias, bukan di awal Gias. Jadi ada penambahan fitur yang menurut gue sih ini wah, ini unik banget sih untuk sebuah hatchback di kelas ini gitu ya. Nanti akan gue jelasin apa aja. Dan mobil ini lagi ada di Suzuki SBT Dewi Sartika Jakarta Timur. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah ya. Jadi improvement di sini tuh lebih ke penambahan fitur doang ya, makanya tampilan itu nggak berubah nih. Jadi dia masih menggunakan bahasa desain Suzuki yang terbaru, dan untuk bentuk lampunya juga masih sama ya. Jadi dia ada aksen 3 slats gitu yang kayak di Grand Vitara juga. Dan untuk lampu utamanya dia LED projector, ada sen yang masih bohlam juga. Dan di bagian bawah ada LED fog lamp. Nah, lanjut ke bagian grill. Ini adalah penambahan yang di improvement ini. Jadi ada kamera 360 derajat sekarang. Jadi bisa dibilang, kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, kayaknya dia satu-satunya di kelasnya yang punya kamera 360 derajat yang bawaan pabrik seperti ini. Jadi selain di depan, dia juga ada di spion kanan kiri dan di bagian belakang ya. Untuk di bagian velg masih sama. Di sini velgnya dual tone dengan ban yang berukuran, di sini ukurannya itu adalah 195/55R16. Frame disc brake di depan, di belakang tromol sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control juga. Lanjut ke spion. Ini dia nih perubahannya nih. Cuma di bagian tambahan di sini doang, karena ada kameranya sekarang di kanan dan kiri. Ada lampu sen juga di sisi luarnya. Untuk window lain juga ada garis chrome-nya ya di bagian bawah. Terus untuk di bagian handle-nya juga chrome dengan akses keyless entry. Jadi cukup klik tombol ini untuk kunci, dan dia juga ada auto folding, dan dia juga kebuka ketika kita nyalain mesin. Untuk kuncinya sendiri seperti Baleno yang sebelumnya juga, smart key yang model kotak dengan tombol lock dan unlock. Lanjut lagi ke bagian belakang. Ini juga masih mirip sama Baleno yang baru ini ya. Cukup oke tampilannya dengan lampu belakang yang LED. Di bagian lampu senja di sini, di atas ada lampu rem dan ada lampu sen yang masih bohlam. Untuk emblem ada emblem Baleno, dan ada kamera mundur yang letaknya terintegrasi di bagian list chrome di sini. Sisanya sama. Sensor parkir di belakang ada 4 titik, warna body, kaca belakang juga ada wiper dengan defogger belakang, ada spoiler dengan HMI stop lamp, dan antena belakangnya juga model short pole. Untuk bagasinya dia model tombol elektrik. Oke, tinggal buka aja. Bagasi juga masih sama, lega, tapi emang bibir bagasinya ini cenderung tinggi, jadi mungkin untuk ngangkut barang yang agak berat agak PR. Tapi udah ada lampu bagasi di sebelah kiri, jok belakang juga bisa dilipat 60-40, ada parcel shelf, dan ada ban serep space saver juga nih dengan velg kaleng berwarna kuning. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Suzuki Baleno Improvement 2023 ini. Mesin masih sama ya, 1500 cc 4 silinder naturally aspirated berkode K15B, jadi mirip seperti di R3, Grand Vitara, dan XL7 juga. Cuma bedanya kalau di Grand Vitara itu K15C mild hybrid, dan R3 yang varian atas serta XL7 varian atas juga itu K15B mild hybrid. Jadi di Baleno ini belum ada sistem mild hybridnya. Mungkin kalau di India udah ada, tapi di Indonesia ini belum dikasih ya. Dan tenaganya juga masih cukup oke, sekitar 105 PS gitu ya, dan torsi 138 Nm. Untuk pilihan transmisi ada manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan torque converter ke roda depan. Untuk rom mesin juga ya cukup rapi. Di bagian kap juga ada peredam, dan
Kita tutup yuk. Untuk di bagian interior depan, mari kita lihat. Dan karena penambahannya cuma di kamera 360 derajat aja, dia nggak berubah ya interiornya. Jadi dashboardnya seperti ini semenjak 2022 ya, udah cukup oke. Dan untuk joknya dia berbahan full fabric, dan dia juga sudah 6 airbag ya. Jadi di sini ada SRS side airbags dan ada SRS curtain airbags. Untuk pengaturan jok pengemudi, dia bisa diatur naik turun, terus ada recline, sliding, dan mari kita masuk. Oke, untuk di bagian depan sini kita bisa lihat ya, setirnya mirip seperti model-model Suzuki yang lain ya, terutama XL7 sih, karena sama-sama silver nih di bagian bawahnya. Untuk pengaturannya dia lengkap, bisa tilt teleskopik, dan ada lapisan kulitnya juga. Untuk di bagian tombol-tombol juga ada pengaturan audio, volume, angkat telepon dan bluetooth, ada klakson dan airbag pengemudi, dan ada cruise control juga. Belum ada pedal shift. Dan untuk di belakang sini ada tuas lampu sudah otomatis, ada fog lamp depan. Yang sebelah kiri ada pengaturan wiper depan dan belakang. Instrument cluster ini kita kontak on aja ya, karena di sini ada start stop buttonnya. Nah, untuk di bagian instrument cluster seperti ini, kita tutup dulu biar nggak berisik ya. Nah, instrument cluster seperti ini, jadi masih mirip seperti di Baleno yang kita kenal ya. Ada tachometer di kiri dengan temperature gauge, ada speedometer di sebelah kanan dengan fuel gauge, dan MID berwarna di bagian tengah. Untuk layar defaultnya seperti ini, ada layar kosong dengan gear indicator, udara luar, terus ada jam digital, dan odometer. Untuk ganti-ganti trip A, trip B ada di sebelah kiri, yang sebelah kanan untuk ngatur MID-nya. Jadi ada konsumsi BBM rata-rata, sisa jarak tempuh, sejarah konsumsi BBM, sejarah kecepatan rata-rata dengan waktu berkendara, jam analog, G-force sensor, torque dan power meter, terus ada acceleration grafik dan braking grafik. Jadi kalau kita injak pedal gas dan rem itu bisa ketahuan tuh grafiknya. Dan di layar kosong ini kalau kita tahan itu untuk masuk ke setting layar ya. Jadi ada satuan jarak, kilometer atau miles, satuan konsumsi BBM, ada pengaturan bahasa juga nih yang sangat lengkap. Dan dia juga bisa diatur nih fuel consumption resetnya, mau ngikut trip A, mau ngikut ketika mobil diisi BBM, atau kita setting manual. Ada setting temperatur juga satuannya. Terus sensor parkir belakang juga ada mode trailer mode ya. Jadi kalau di trailer mode dia sedikit lebih kurang sensitif, karena kan ceritanya kita lagi gandeng anhang gitu ya. Terus di bagian door lock ini untuk door unlocknya bisa di semua pintu langsung kebuka atau pintu pengemudinya dulu. Ada outside buzzer, terus ada lampu. Nah dia juga punya lampu kolong nih ternyata, jadi dia bisa nyala berikut lampu senja atau ketika pintu dibuka. Jadi kalau lagi light synchro seperti ini terus kita nyalain lampu, dia akan ada kayak semacam illumination footwell ya di bagian bawah situ. Jadi cakep nih kalau lagi malam. Dan lanjut lagi, ada triple turn signal, terus ada guide me light, jadi follow me home atau leaving home light, setting alarm anti theft, display atom ini untuk ganti-ganti gambar-gambar yang ada di sini ya. Jadi kayak warna mobilnya itu bisa diganti kalau lagi individual door warning, format kalender, terus ada animasi, setting HUD juga bisa diatur dari sini ya. Shift display, clock display, speed display, intersection, AC display, keren. Ada temperature warning juga. Dan balik ke settingan pabrik. Nah, kurang lebih segitu aja untuk di bagian instrument cluster. Dan iya, jadi di Baleno baru ini tuh ada heads up display yang dia akan kebuka kalau mesinnya dinyalakan, dan kita bisa ditampilin gitu ya, kayak speedometer, terus ada
rev counter atau tachometer gitu ya, semuanya ditampilin di atas itu. Jadi keren ya. Di sebelah kanan ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, ada list silver di sini, dan ada beberapa shortcut untuk setting HUD ya, kayak buat on off, setting brightness, dan buat ganti-ganti menunya. Di bawahnya ada tombol untuk sensor parkir, stability control, ada tombol untuk kamera 360 derajat, dan ada headlamp leveling. Terus di bawahnya juga ada tempat penyimpanan terbuka, ada tuas untuk kap mesin dan tangki BBM. Untuk pedal masih model gantung dan ada footrest di sebelah kiri. Untuk door trim dia juga masih sama nih, dia plastik keras kebanyakan, tapi untuk di bagian tengah dan di bagian armrest ini dia empuk, handle-nya chrome, dan ada pengaturan untuk pelipatan spion ya, serta untuk pengaturan spionnya sendiri. Ada window lock, central locking, auto up down power window di sisi pengemudi, dan ada anti jepitnya juga. Terus di bagian bawah juga ada door pocket dengan cup holder, dan di sekeliling switch power window ini dia piano black ya. Ada speaker di bawah juga, untuk tweeternya juga ada di pojokan sini. Sun visor pengemudi dia ada cermin dengan lampu, dan ada card holder di luarnya juga. Spion tengah juga auto dimming ya, bisa di setting seperti ini, dan kalau kena silau gitu ya, kayak lampu dim dari belakang, nanti dia akan meredup secara otomatis. Tuh, kelihatan kan agak biru-biru dikit. Nah, di sini juga ada lampu baca yang masih bohlam. Sun visor sebelah kiri juga sama nih, ada card holder di luarnya, dan di dalamnya ada vanity mirror dengan lampu. Lanjut ke bagian tengah, head unit masih sama ya, seperti yang pertama kali dia keluar di 2022 ya kalau nggak salah. Dan konektivitasnya juga cukup oke. Dia ada Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, dan tadi ya fitur yang paling ajib lah di kelas ini adalah kamera 360 derajat. Nah, kalau kita lagi di posisi P atau di park, terus kita pencet tombolnya seperti tadi, dia kayak animasi gitu. Ntar pintunya harus ditutup dulu. Nah, jadi kayak animasi muter-muter gitu. Ada yang animasi dari luar juga. Tapi kalau kita masuk ke gigi mundur, baru beneran berfungsi nih kamera 360 derajatnya. Jadi sini ada kamera mundur, ada top down view, dan ada kamera mundur full, ada curve view juga. Dan kalau kita keluar dari gigi R, bisa langsung ke N gitu, dia langsung pindah ke kamera depan. Dan ada yang wide angle juga. Keren nih loh ini. Di kelas ini sih, seinget gue ya, cuma dia yang punya. Dan kalau masuk ke posisi P, dia langsung balik lagi ke menu head unitnya. Nah, untuk head unitnya sendiri tadi ya, selain Apple CarPlay, Android Auto, dia juga terintegrasi ke mobil, karena di sini kita bisa lihat fuel ekonomi kita berapa. Terus ada ini ya, konsumsi BBM instan, dan ada average speed juga. Dan kalau di contoh ya, di Grand Vitara yang mild hybrid gitu ada tampilan hybrid meternya bekerja. Jadi benar-benar terintegrasi ke mobil. Dan di sini kita bisa mengatur beberapa settingan yang ada di instrument cluster tadi. Contohnya footwell light, door unlock, lane change winker ya. Jadi ya bahasa Inggris India kayaknya. Jadi triple turn signal tuh di sana namanya lane change winker. Oke. Di sini ada vehicle alert. Jadi kalau lampu ada peringatan kayak seat belt, door open, dan warnings kayak check engine, transmission ada abnormal, terus ada ABS, stability control, EPS. Itu kalau ada yang bermasalah dia langsung nongol di sini. Keren ya. Jadi bisa digeser-geser juga nih. Bisa ditukar-tukar mana yang lebih sering kita akses gitu ya, bisa geser ke kanan. Dan di atas juga ada setting wifi, brightness auto, terus setting display, setting media, tanggal dan jam, dan lain-lain. Jadi ya head unit paling imbal lah kurang lebih di kelasnya saat ini. Dan di bagian bawah juga ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup. Di tengahnya ada tombol lampu hazard dengan setting AC yang ada di bagian bawah sini. Dia single zone automatic climate control, yang paling dinginnya itu di 17,5 derajat, paling panasnya itu di 32,5 derajat Celcius dengan heater ya. Nah, seperti ini. Untuk zona AC juga lengkap, dia ada ke muka dan ke kaki. Di
di sebelah kirinya untuk fan speed. Jadi untuk blowernya, terus sirkulasi udara, mode AC, auto climate, defogger depan dan belakang juga bisa diatur dari sini. Dan di bawahnya ada tempat penyimpanan terbuka, terus ada power outlet 12 volt, dan ada USB juga. Ada 2 buah cup holder. Untuk transmisi seperti ini masih model konvensional ya, 4 speed dengan posisi 2 dan low gear. Ada switch untuk overdrive juga. Tengah sini juga ada parking brake, yang di atasnya ada center console yang bisa dimaju mundurin, dan dia juga sudah kulit. Di dalamnya ada tempat penyimpanan. Terus untuk di bagian glove box belum soft opening. Di bagian sini juga dashboardnya warna biru ya, senada seperti di door trim, dan ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Suzuki Baleno Improvement 2023. Yuk sekarang kita matiin dan kita pindah ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Suzuki Baleno Improvement ini. Oke, untuk di belakang sih sama aja ya. Jadi ini adalah posisi berkendara gua nih. Tinggi gua 170 cm dan masih ada 5 jari di sini. Jadi cukup lega. Nggak ada seat back pocket ya di sebelah kanan. Ada cuma di sebelah kiri doang. Ada alat pemadam api ringan di bawah situ, dan ada ventilasi AC nih yang bisa dibuka tutup dan bisa diarahin juga kiri kanannya. Ini bagian bawahnya ada power outlet USB-A dan USB-C. Kalau yang USB-C sebelah kanan ya. Sama ada tempat penyimpanan buat ya naruh handphone kita kalau lagi ngecas. Ada satu lampu kabin di tengah. Terus untuk di bagian kiri dan kanan ada grab handle. Yang kanan ada gantungan bajunya. Untuk di bagian jok sama seperti di depan, dia full fabric dengan headrest adjustable di tengah sini, seatbelt 3 titik ya, dan ada isofix buat jok bayi juga. Di sini juga ada tuas untuk ngelipat si joknya, dan untuk di paling rebah sih ini masih agak tegak sih untuk badan gue, tapi ya masih tolerable lah. Ada kaca kecil juga nih di bagian pilar C di sini, jadi ada cahaya berlebih yang bisa masuk, nggak kesannya sempit gitu ya. Door trim belakang juga dia hampir semuanya full plastik, kecuali di bagian armrest di sini yang ada soft touch berwarna biru, dan switch power window-nya juga dikelilingi aksen piano black. Handle-nya chrome, ada door pocket dan cup holder di bawah, serta ada speaker juga. Oke, yuk kita keluar aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Suzuki Baleno Improvement 2023. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di PT Sejahtera Buana Trada atau Suzuki SBT Dewi Sartika, Jakarta Timur. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.